Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Fitri untuk belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Kompetensi dasar 3.5. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi jenis-jenis, kandungan, dan fungsi bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis kebutuhan energi dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Menjelaskan proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Kita mulai dari fungsi makanan bagi tubuh. Sebagai sumber energi, sebagai bahan membangun tubuh, dan pelindung serta mengatur tubuh. Berikut adalah komposisi makanan, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Alat pencernaan, terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah alat pencernaan yang dilalui oleh makanan, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang menghasilkan enzim pencernaan. Kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Pencernaan yang dilakukan di mulut adalah pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi dan pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim petialin yang terdapat pada ludah yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah. Enzim petialin berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa dan glukosa. Rongga mulut. Berikut adalah gambar rongga mulut dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Ada gigi seri, kemudian ada langit-langit lunak, ada tonsil atau amandel, dan lidah. Susunan gigi. Gigi susu berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Berikut adalah rumus susunan gigi susu. Gigi dewasa atau gigi permanen berjumlah 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham depan, dan 12 geraham belakang. Berikut adalah rumus susunan gigi permanen. Fungsi gigi. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Lidah. Berikut adalah gambar penampang lidah. Terdapat pengecap rasa pahit, rasa asin, rasa asam, dan rasa manis. Fungsi lidah adalah sebagai pengecap rasa makanan, sebagai alat pemindah makanan, sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat faring yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Ini adalah gambar makanan dari kerongkongan menuju ke lambung dengan digerakkan oleh gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini berfungsi untuk mendorong makanan dari kerongkongan sampai ke lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Lambung bagian tengah atau fundus menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung atau HCl, enzim renin, dan pepsinogen.
Di dalam lambung, asam lambung diproduksi yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin akan mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu. Usus halus. Usus halus memiliki panjang kurang lebih 2-7 meter, terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus 12 jari atau duodenum. Pada duodenum bermuara 2 saluran yaitu kantong empedu dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sedangkan pankreas akan menghasilkan 3 enzim yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Amilase berfungsi mengubah zat tepung yang telah tercerna sebagian menjadi glukosa. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jejunum. Ini adalah gambar jejunum atau usus halus yang dilengkapi dengan jonjot atau vili dan pembuluh darah. Banyaknya vili pada usus halus berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan usus halus. Usus besar dan anus. Terdapat 3 bagian pada usus besar, yaitu bagian naik, mendatar, dan turun. Kemudian bersambung ke bagian rektum dan anus. Proses di dalam usus besar yang pertama reabsorpsi atau penyerapan kembali air, garam mineral, dan vitamin simbiotik. Pembusukan yang dilakukan oleh mikroba. Dan pengeluaran melalui gerakan peristaltik, kemudian defekasi akan melalui anus. Berikut adalah pencernaan makanan secara kimia yang akan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada di mulut, lambung, dan usus halus. Penyerapan sari makanan. Karbohidrat akan diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, protein diserap dalam bentuk amino, garam mineral dan vitamin diserap dalam bentuk yang sama. Glukosa, asam amino, garam mineral akan diserap melalui pembuluh darah, sedangkan asam lemak dan gliserol akan melalui pembuluh kil untuk getah bening. Kelainan pada sistem pencernaan. Parotitis atau gondong menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga sehingga menyebabkan pembengkakan. Serostomia, penyakit pada rongga mulut karena rendahnya produksi air ludah. Tukak lambung, luka pada dinding lambung bagian dalam. Apendisitis, infeksi usus buntu. Diare, infeksi bakteri atau protozoa sehingga penyerapan air terganggu dan feses menjadi encer. Dan konstipasi atau sembelit, penyerapan air di dalam usus besar yang terjadi secara berlebihan. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum.